Maria Ramadi dengan NIM 2210502196. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Yossi yang telah memberikan tugas kepada saya dengan materi yang presentasikan, yaitu maksimalisasi laba. Di sini ada pengertian maksimalisasi laba, yaitu perusahaan didirikan bertujuan untuk memperoleh laba. Tujuan mendapatkan laba supaya perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan sejenisnya. Laba yang diperoleh dapat ditanamkan kembali untuk mempertahankan jalannya perusahaan. Pengertian maksimalisasi laba adalah proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di mana perusahaan menentukan harga, input, dan tingkat output yang mendorong tercapainya laba maksimum. Laba atau keuntungan adalah kompensasi risiko yang ditanggung perusahaan. Laba dan keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan atau TR dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan atau TC. Maka yang dirumuskan yaitu V sama dengan TR dikurang TC. Di sini keterangannya, jika V itu laba atau rugi dan TR-nya itu adalah penerimaan total dan TC-nya itu pengeluaran atau biaya totalnya. Jika V-nya negatif, berarti rugi. Jika V-nya positif, berarti untung atau laba. Dan jika V-nya sama dengan 0, berarti dia titik impas. Nah, baik. Di sini ada laba sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai presentasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lainnya, seperti laba per saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentukan laba adalah pendapatan dan biayanya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda, antara lain laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba besar. Jadi, semakin besar resiko yang dia dapat atau keuntungannya atau kerugiannya juga akan diperoleh perusahaannya. Nah, di sini ada perusahaan dikatakan untung jika TR-nya lebih besar dari TC-nya. Dan jika perusahaan dikatakan rugi jika TR kurang dari TC. Nah, keuntungan maksimum diperoleh dengan biaya minimum dan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Cara perusahaan memaksimalisasikan keuntungan ada 4. Yang pertama itu ada meningkatkan produksinya. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, manajemen keuntungan yang benar. Yang keempat, memahami dunia bisnis. Di sini saya akan membahas cara menghitung laba maksimum. Itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan totalitas atau totality approach. Yang kedua itu pendekatan rata-rata atau average approach. Yang ketiga itu pendekatan marginal atau marginal approach. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu ya. Pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total TR dan biaya total TC. Penerimaan total merupakan jumlah unit output yang terjual, yang sering dikatakan quantity, dikalikan harga output per unit. Jika harga jumlah per unit output adalah P, yaitu permintaannya, maka rumusnya TR sama dengan P dikali Q. Pada membahas teori biaya, kita telah mengetahui bahwa biaya TC adalah sama dengan biaya tetap FC dibanding biaya variabel FC. Maka rumusnya TC sama dengan FC ditambah FC. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam menghasilkan output dalam jangka pendek. Biaya dapat dibedakan atas biaya tetap atau fixed cost atau FC dan biaya variable cost atau FC. Nah, biaya tetap yaitu biaya yang tidak tergantung pada besar jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang tergantung kepada besarnya jumlah output yang dihasilkan.
Di sini dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output atau quantity dikalikan biaya variabel per unit. Jika variabel per unit adalah V, maka rumusnya yaitu FC sama dengan V dikali Q. Jadi cara mencari laba dengan pendekatan total adalah V sama dengan PQ dikurang FC ditambah VQ. Maka dari itu, implikasi dari pendekatan totalitas ini adalah perusahaan menempuh strategis penjualan maksimumnya atau maksimum selling. Sebab semakin besar perusahaan, semakin besar laba yang kita peroleh. Hanya saja belum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas, kemudian besarnya output yang tadi dibanding dengan potensi permintaannya yang efektif. Nah, di sini adalah kurvanya. Di sini saya akan menjelaskan kurvanya ya, teman-teman. Nah, ini dinamakan kuantitinya, K-nya. Ya, teman-teman, dan ini P-nya, permintaannya. Dan jika kuantitinya di garis perpotongan di titik sini, itu namanya titik impas atau BFP-nya. Dan garis dari titik 0 ke garis titik ini dinamakan TR dikurangi PQ. Dan jika FC-nya itu TC sama dengan FC ditambah FC. Dan garis lurus itu TR sama dengan TC. Itu teman-teman garis grafik yang kita pelajari. Nah, bahas contoh kasusnya. Misalnya, Emilia adalah seorang dosen di Kata Jambi. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang kreatif, dia merencanakan menambahkan penghasilan keluarga dengan menjual jajanan anak-anak berupa permen coklat hasil olahan sendirinya. Produknya dipasarkan ke beberapa sekolah dasar yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jumlah permintaan potensial atau dilihat dari jumlah murid yang diberi uang jajan adalah 1.000 rupiah orang per hari. Untuk mewujudkan rencananya, dia harus membeli alat-alat produksi dan mesin cetak sederhana seharga 5 juta. Biaya produksi per biji permen coklat yaitu 250 perak, harga jual per biji yaitu 500 perak. Nah, pertanyaannya itu apakah rencana di atas layak dilaksanakan? Oke, di sini akan membahas jawabannya ya, teman-teman. Nah, di sini ada jawabannya. Maksudnya, biaya pembelian alat produksi dan mesin cetak sederhana adalah biaya tetap atau FC. Karena besar tidak tergantung jumlah produksi, biaya variabel per unit adalah V yaitu 250 perak, sedangkan harga jumlah per unit atau permintaannya adalah 500 perak. Untuk mencapai titik impas, jumlah output permen yang harus terjual adalah Q. Nah, di sini adalah Q sama dengan 5.000 dibagi 500 dikurangi 250 sama dengan 20.000 biji permen. Nah, maksudnya itu kan tadi udah ada rumusnya ya. Di sini kita masukkan 5.000-nya itu dari mana? Dari yang tadi soal yang permintaannya. 5 juta itu harga biaya mesin dan biaya alatnya. Nah, di sini 500 perak itu adalah per unitnya. Per unit P adalah 500 dan 250 itu dari harga biaya variabel per unit adalah 250 perak. Jadi 5 juta dibagi 500 dikurang 250 sama dengan 20.000 biji permen. Gitu. Nah, untuk mencapai titik impas permen coklat yang harus terjual 20.000 biji, apakah target ini terlalu besar? Nah, itu tuh tergantung dari optimisnya Ibu Emilianya itu sendiri. Jika dia bersikap pesimis, misalnya dia mengatakan hanya sekitar 10% dari
permintaan potensial yang terjangkau. Berarti setiap hari hanya dapat menjual 100 permen, sehingga 20 biji permen yang akan terjual dalam waktu 200 hari. Tetapi bila dia yakin minimal 50% potensi pasar terjangkau atau 500 biji permen coklat per hari, 20 biji permen 20.000 biji permen akan terjual dalam waktu 40 hari. Setelah 20.000 biji permen terjual, selanjutnya memberikan keuntungannya 250 perak per biji. Karena itu, makin banyak permen yang dapat dia jual, makin besar laba yang diperoleh. Jadi, apakah target ini terlalu besar? Tidak. Itu tergantung dengan optimisnya Ibu Emilia aja. Kalau misalnya Ibu Emilia yakin dengan mengatakan sekitar 10% potensialnya yang terjangkau, dia akan mendapatkan penjualan per harinya itu 100 permen. Dan kalau misalnya dia yakin dengan 50%, maka dia akan menjual 500 biji permen coklatnya per hari gitu. Saya akan membahas juga ada keuntungan dan kelemahan pendekatan totalitas. Nah, di sini saya akan membahas keuntungan dulu ya. Keuntungan menggunakan pendekatan totalitas mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu. Yang kedua itu, semakin besar penjualan, semakin laba yang diperoleh. Yang ketiga itu, perusahaan harus menghitung jumlah unit yang diproduksi untuk mencapai titik impasnya. Nah, kalau kelemahannya menggunakan pendekatan totalitas itu terbalikannya ya. Yang pertama itu, dalam praktik sulit membedakan biaya tetap dan biaya variabelnya. Misalnya, listrik yang digunakan untuk operasional pabrik makanan beku adalah biaya variabel, namun juga sekaligus menjadi biaya tetap kantor administrasi karena ada di satu gedung yang sama. Nah, yang kedua itu biaya tetap. Biaya tetapnya biaya yang akan dikeluarkan baik ketika ada maupun tidak ada proses produksi. Misalnya biaya internet, biaya gaji manajer gitu. Dan kalau biaya variabel itu biaya yang berupa secara profesional seiring banyaknya kuantiti produk yang dihasilkan. Misalnya biaya pengepakan, upah, biaya listrik gitu-gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, pendekatan rata-rata. Nah, pendekatan rata-rata itu, dalam pendekatan ini perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga outputnya P itu permintaan. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. V P itu kan P itu yaitu harga jumlah output, AC-nya itu biaya produksi rata-rata dikalikan jumlah output yang terjual. Jumlah output yang terjual itu yaitu kuantitinya. Nah, dari persamaan ini perusahaan akan mencapai laba bila harga jumlah per unitnya output P lebih tinggi dari biaya rata-rata AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya P dan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit harus menjual sebanyak-banyaknya atau maksimum selling agar labanya lebih tinggi makin besarnya laba yang dia produksi. Contoh kasusnya, misalnya PT Tani Makmur ingin menanam singkong di Lampung. Produk singkong akan dibeli di lahan oleh produsen tapioka seharga 150 perak per kilonya. Setiap hektar diperkirakan menghasilkan singkong minimal 25 ton. Berdasarkan studi pendahuluan, biaya produksi seperti di bawah ini. Yang pertama itu biaya persiapan lahannya itu kan 500.000 ya. Nah, biaya penanaman dan perawatan itu termasuk pupuk dan obat-obatan serta tenaga kerjanya itu 1 juta per hektar. Nah, biaya panen atau penyambutan atau pemotongan itu 10 perak per kilo. Jika perusahaan menargetkan keuntungan sebesar 1 miliar pada musim tanam mendatang, berapa hektar singkong yang harus kita tanam? Ini tuh kita harus menghitung biaya rata-rata per kilo dulu sampai siap dijual di lahan, karena
sudah ketahui hanya biaya panen per kilo, kita harus menghitung biaya rata-rata. Kilogram persiapan lahan dan penanaman. Dari data-data di atas diketahui bahwa biaya persiapan lahan, penanaman dan perawatan adalah 1.500.000 ya kan, karena kita tambahkan yang tadi. Jika per hektar lahan menghasilkan 25 ton singkong, maka biaya rata-rata persiapan penanaman dan perawatan adalah 50 perak per kilo. Karena yang dihasilkan itu 25 ton. Sehingga biaya rata-rata kilogram AC 60 ditambah 10, 60 perak ditambah 10 perak sama dengan 70 perak. Jadi 60 itu dari per kilogram dan ditambah 10 hektar itu dari penanaman AC yang tadi. Nah, karena yang harga jual singkong permintaannya itu 1.500, maka yang kita tanyakan adalah kuantitinya ya teman-teman. Dan di sini rumusnya itu kan V sama dengan P dikurangin AC dikali Q. V-nya itu 1 miliar yang tadi ditargetkan. Dan P-nya itu 150.000 nih dari sini ya. Biaya perawatan dan penanamannya. Dan 70 itu dari sini, dari biaya jumlah biaya yang udah dihasilkan dari AC. Nah, kita ubah Q-nya di sebelah kiri, Q-nya kita ubah di sini, dan 1 juta miliarnya kita pindahkan dibagi 80. 80 dari mana ya? Dari sini, 150 dikurangi 70 hasilnya 80. Dan 1 juta miliar dibagi 80 itu 12.500 kg. Nah, karena kita ubah ke ton, maka hasil yang didapatkan yaitu 12.500 ton. Itu KG ke ton itu tinggal potongan aja nolnya 3 gitu. Jadi hasilnya 12.500 teman-teman. Nah, jumlah singkong yang harus dihasilkan untuk mencapai laba 1 miliar adalah 12.500 ton. Karena per hektar menghasilkan 25 ton, maka jumlah yang harus ditanamkan adalah 500 hektar. Sama halnya dengan pendekatan totalitas. Pendekatan rata-rata juga banyak dipakai karena sederhana, namun pendekatan ini pun mengabaikan gejala penurunan pertambahan hasil atau LDR-nya. Itu teman-teman. Di sini saya akan membahas apakah contoh di atas menunjukkan bahwa perhitungan AC berdasarkan skala produksi 1 hektar, padahal banyak perbedaan yang mendasar antara memproduksi 1 hektar dengan 500 hektar. Pada skala produksi 1 hektar atau barangkali sampai 10 hektar, perusahaan tidak mengalami masalah-masalah berarti dikaitkan dengan kebutuhan SDM-nya, teknologi produksi maupun manajemennya. Dalam arti kualitas, SDM yang dibutuhkan tidak perlu tinggi, lahan bisa dikelola dengan teknologi sederhana dan pengolahan usaha cukup dengan manajemen keluarga. Tetapi jika skala produksi ditingkatkan sampai 500 hektar pengolahan tanah hasil menggunakan peralatan modern, perusahaan membutuhkan insinyur tenaga keuangan yang mampu mengelola usaha bernilai ratusan juta atau miliar rupiah. Nah, dengan kata lain ini, kompleksasi kegiatan maupun pembiayaan makin banyak dan meningkat jika skala produksi ditambah, karena perhitungan AC yang akurat seharusnya dalam skala produksi 500 hektar. Angka biaya rata-rata atau AC pada skala produksi 500 hektar bisa lebih besar atau lebih kecil dari AC-nya pada skala produksi 1 hektar. Jika perusahaan menikmati produksi ekonomis, maka biaya rata-rata AC akan lebih kecil dari 70.000 per kilo AC pada skala produksi 1 hektar dihitung sebaliknya. Jadi itu kalau misalnya produksi kita sampai 1 hektar, kita butuh 1 hektar, iya benar 1 hektar, itu sesuai dengan tingkat produksinya sih, dengan kebutuhan SDM-nya, teknologi produksinya maupun manajemennya. Berarti kalau misalnya kita perlu kebutuhan SDM yang banyak, teknologi keuntungan yang banyak, kita harus menggunakan peralatan modern, terus membutuhkan insinyur, tenaga keuangan, dan mengelola usaha bernilai ratusan juta agar menguntungkan gitu. Yang ketiga ini yang terakhir, pendekatan marginal.
marginal ini, perhitungan laba dikatakan membanding biaya marginal MC dan pendapatan marginal MR, laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan ME. Kondisi tersebut jika dijelaskan secara matematis, grafik, dan verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kondisi pendekatan marginal secara tiga-tiganya. Nah, penjelasan secara matematis. Di sini ada rumusnya. V sama dengan TR dikurang TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi V sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR dikurangi turunan pertama TC. Jadi, V-nya itu sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama gitu. Maka MR dikurangi MC sama dengan 0 dan MR sebanding MC, maka memaksimumkan atau kerugiannya minimum. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila ia memproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC-nya. Nah, di sini ada penjelasan secara grafis. Kurva biaya total atau TC yang berbentuk kurva seperti huruf S terbalik. Kurva pendapatan total diperoleh dengan cara mengalihkan kurva produksi total TP dengan harga jumlah output per unit P. Pada pembahasan teori produksi telah diketahui bahwa kurva TP berbentuk huruf S terbalik karena kurva TR itu mengalihkan kurva TP dengan sebuah bilangan sebesar nilai P, maka kurva TR juga berbentuk huruf S. Di sini ada kurvanya nih teman-teman. Nah, yang TR itu kan tadi kita bilang kan, kalau kurva TR itu dari titik 0 ke ke garis lurus itu TR. Dan ini tuh titik-titik itu kuantitinya. Dan ini S terbalik itu namanya profit, keuntungan. Dan S ke atas itu adalah TR. Jadi kalau misalnya TP-nya itu sebuah bilangan, maka TR-nya itu berbentuk huruf S juga gitu. Dia akan berbentuk huruf S. Ini profit, ini output, ini cost. Gitu teman-teman. Cara variabel. Pada gerakan kurva laba V sepanjang internal ada Q1 dikurangi Q5, maka penggerakan tersebut kita bagi menjadi 3 sub interval, Q1 dikurangi Q3, Q3 dan Q3 dikurangi Q5. Nah, kita akan membahas yang output sepanjang sub interval Q1 dikurangi Q3. Ketika output ditambahkan dari Q1 ke Q2, kurva V bergerak naik, yang artinya laba bertambah besar. Bila diperhatikan kurva TR dan TC, terlihat bahwa sudut kecurangan garis singgung A1 atau MR lebih besar dari sudut kecurangan garis singgung A2 atau MC. Jika output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan MC yang dihasilkan dengan besar tambahan biaya MC yang dikeluarkan. Nah, yang kedua itu pada jumlah output Q3. Pada saat output Q3 singgung B1, MR dan MR itu sejaris-garis singgung B2 MC. Jadi itu segaris sejajar kayak gini contohnya teman-teman. Saya bikin contohnya ya, yang B itu ini garis lurus, jadi sejajar dengan MC kayak gini. Kalau kurang lebihnya kayak gini. Dan jika interval Q3 dikurang Q5, jika output ditambah dari Q3 ke Q4, terlihat sudut kemiringan garis singgung C1 MR sudah lebih kecil dari sudut kemiringan garis singgung C2. Maka artinya MC, artinya jika output ditambah 1 unit, tambahan pendapatan MR yang diperoleh lebih kecil dibandingkan tambahan biaya MC. Maka dalam kondisi seperti itu, perusahaan akan merugi bila terus-menerus menambahkan output. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.